kita kecewa tentu kecewa. Beda kalau Mas Sumi sudah berkuasa punya suara, punya kursi, insya Allah kita istiqomah, konsisten mencari tokoh-tokoh, bukan ini seperti apa ini. Butuh dukungan lah rakyat Jakarta. Mari, kekecewaan tidak cukup kecewa terus-menerus. Mari kita bangun, jangan menjadi kerumunan. Mari kita bangun kekuatan politik. Mari bergabung dengan Mas Sumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mas Sumi dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi sekarang ini siang ini ya. Kita berharap seluruh Indonesia menyaksikan karena ini penting sekali, bukan hanya warga Jakarta. Karena tema kita ini terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, di mana ternyata ada mungkin pernyataan ya dari beberapa pihak yang menyatakan sudah hampir pasti Anies Rashid Baswedan gagal maju di pemilu gubernur DKI. Nah, untuk bahas ini kita sudah kehadiran Bapak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Mas Sumi, untuk membahasnya tentang kegagalan Anies ini. Kira-kira gimana, Pak? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada waktu yang lalu kita menyatakan Anies ini insya Allah bisa belayar kan. Yeah. Tapi lihat perkembangan politik sekarang, sungguh berat sekali. Kecil sekali. Walaupun masih ada ruang, itu masih ada. Ruang itu masih ada. Tinggal ruang itu antara kalau PKS mau berkoalisi dengan PDIP. Itu aja ya. Aja. Selain itu nggak ada. Karena kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu Nasdem, tapi belum Pak Bang Surya Paloh, Nasdem pada waktu di Sugeng, terus Willy dengan Sekjen menyatakan sudah memutuskan Anies. Tapi kemarin kan pernyataan jelas Bang Surya Paloh menyatakan bahwa pesan dia kepada adiknya Anies, hari ini bukan waktu dan momentumnya Anies untuk maju di Pilkada DKI. Karena Nasdem mendukung ada calon gubernur yang didukung oleh Kim Plus seperti itu. Nah, sedangkan PDIP kan tidak bisa mencalonkan sendiri seperti itu. Pak ini juga menjadi, saya kira harusnya kesadaran partai politik. Partai ini nggak boleh dia berjarak betul dengan suara akar rumput Pak Eri. Kenapa ketakutan Pak Eri? Karena kalau pemilu ini insya Allah kalau Pilkada dan Anies ikut, nggak ada yang bisa melawan Anies. Saya takut nanti bahkan Ridwan Kamil pun di-prank juga. Ya kan? Setelah Anies nggak maju, yang lain yang maju Kaisang nanti. Bisa jadi akhirnya begitu. Ya, Ridwan Kamil dikembalikan kan? Seperti itu. Nah, ini memang tinggal ruangnya itu menurut saya tinggal PKS. Ya, silakan PKS mau melawan akar konstituennya, atau dia mau bagian dari itu kan haknya PKS. Tapi jangan lupa kehancuran P3 tidak lolos parlamentarisme karena dia lari dari akar konstituen dan lari dari ideologinya. Betul. P3 di Jakarta tidak mendukung arus utama pendukungnya, pemilihnya. Begitu juga di Sumatera Utara pada waktu itu. Akhirnya PKS jangan lupa. Ya kan? Tapi, sorry, tanggal 20 katanya Anies Rano Karno akan dideklar. Yang mendeklar siapa? Di JIS lagi. Iya, siapa yang mendeklar itu? Masalahnya, perahunya belum cukup. PKB, Nasdem, sudah ke sana ya, ke Kim Plus. Ini kan persoalan menggunakan instrumen-instrumen hukum. Gitu loh. Kayak politik sandra juga. Politik sandra juga. Tinggal hanya yang tersisa itu adalah P3 juga kurang. Betul. Ayat 1. Yang 3 ya kan, P3 ya berharap juga dia diajak ya kan. Betul. Hanya tinggal PKS. Kalau PKS bersedia
Ya kan Anies, artinya Anies atau Anies juga harus jangan malu-malu lagi. Kita kritik juga kepada Mas Anies sebenarnya. Ya dia udahlah, dia menjadi kader PKS dong. Tidak bisa mau aman juga sendiri gitu loh. Sudah dia nyatakan saya masuk menjadi pengurusan kadernya PKS, sehingga PKS bisa dengan PDIP. Wapresnya dari PDIP gitu. Wagubnya dari PDIP. Kalau enggak ya nggak bisa. Kita bersyukur juga kan Edi Rahmadi kan udah bisa belayar karena PDIP bisa jalan. Airin, yang kasihan tuh. tokoh Golkar yang sebenarnya ini salah satu kenapa dilengserkan Erlangga, karena Erlangga itu mendukung kadernya. Erlangga itu kan tetap juga maunya Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Betul. Pak Eri seperti itu. Jadi menurut saya memang tipis sekali. Ya tapi nggak apa-apa, kita lihat saja. Cuman masalahnya memang sekarang tidak mungkin berhadapan dengan kota kosong. Karena sudah ada yang namanya calon independen, Dharma kan? Seperti itu. Nah, ini. Ya sudah, kita lihat aja seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, maka saya yakin golput di DKI semakin banyak. Oke. Terima kasih. Apa namanya? Jadi pilihannya tinggal 10 hari lagi. 11 hari lagi. Pendaftaran ya? 28. Jadi ya memang Anies harus mengambil langkah-langkah. Tidak bisa diam, harus mengambil langkah di atas PKS. Dia nyatakan. Tapi katanya PKS sudah terlambat kalau Anies masuk ke. Ya kan bisa, masih bisa. Masih bisa walaupun itu 0, sekian persen. Makanya saya bilang udah kecil, lebih kecil daripada lubang jarum. Betul. Bagaimana memasukkan Anies ke lubang jarum? Itu seperti itu loh. Tapi kan politik tidak ada yang tidak memungkinkan. Itu. Tapi setelah saya lihat bahwa udah gagal, Anies kemudian bisa gagal. Itu karena PKS-nya yang memang, mohon maaf ya kalau tergiur dengan mungkin ya bisa saja seperti godaan dari tim ini. Udah 10 tahun juga kan puasa. Kekuasaannya nggak ada yang. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Pemirsa TV Masumi dan Hamani Channel, kita akhiri singkat padat tapi menarik tentang Anies yang. Ya silakan kita rakyat Jakarta khususnya ya menerimalah realitas yang ada. Kita kecewa, tentu kecewa. Beda kalau Mas Sumi sudah berkuasa, punya suara, punya kursi. Insya Allah kita istiqomah, konsisten mencari tokoh-tokoh, bukan ini seperti apa ini. Butuh dukungan lah rakyat Jakarta. Mari, kekecewaan tidak cukup kecewa terus-menerus. Mari kita bangun, jangan menjadi kerumunan. Mari kita bangun kekuatan politik. Mari bergabung dengan Mas Sumi. Terima kasih Pak Ketum. Kita berharap sekali ya kita rakyat atau mungkin masyarakat DKI tidak kecewa dengan tidak hadirnya, tidak tampilnya, berlayarnya Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur DKI. Terima kasih atas perhatiannya, kita sampaikan. Mohon untuk like, subscribe, share, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.